Salam, selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk hari yang indah yang masih Tuhan berikan bagi kami, bagi kita semua pada hari ini untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua dalam perlindungan Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang luar biasa, Tuhan pimpinan hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih sehat, kami masih bernapas, kami masih menikmati kehidupan ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, di tengah-tengah situasi-situasi sulit ini, kami mau firman-Mu menjadi pegangan, menjadi pelita, menjadi penuntun dalam kehidupan kami, agar kami mendapat kekuatan dari kebenaran firman-Mu menjalani kehidupan ini. Mari berfirman bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi yang diberkati Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika besok kiranya pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduklah di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri
yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungkan mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suaranya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Kita sedang berada dalam bulan Agustus yang disebut bulan kemerdekaan bangsa kita. Karena itu pagi hari ini tema firman Tuhan bagi kita saya beri tema merdeka dari tekanan hidup. Saudara, besok kita akan merayakan HUT kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun. Namun tahun ini perayaan kemerdekaan kita tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Karena kita sedang berada dalam situasi yang tidak tenang, yakni situasi sulit penyebaran COVID-19. Dan mungkin tahun ini perayaan 17 Agustus atau HUT kemerdekaan 17 Agustus tanpa perayaan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita tahu bahwa penyebaran COVID yang sedang terjadi melanda dunia ini sedang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan dunia ini, termasuk melumpuhkan sendi-sendi ekonomi dunia, termasuk ekonomi bangsa kita. Kita sedang merayakan kemerdekaan bangsa kita
di tengah-tengah bayang-bayang resesi ekonomi dan tekanan ekonomi yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena itu penting bagi kita untuk taat pada himbauan pemerintah untuk protokol kesehatan. Saya pikir dengan demikian kita membantu pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID sehingga makin menurun, makin berkurang orang-orang yang terkena COVID-19. Karena kita tahu bahwa sekarang makin bertambah pasien yang positif COVID, sudah mencapai 1.300 hingga 1.500 orang. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini di tengah-tengah COVID, banyak orang mengalami tekanan hidup, tidak memandang status sosial dan status ekonomi, profesi orang. Semua orang mengalami situasi yang sama. Tidak peduli bagaimana kemapanan hidup, tapi kesulitan ini menyentuh semua orang. Penyebaran COVID semakin masif. Bahkan banyak orang merasa bahwa tidak dapat berbuat apa-apa di tengah situasi seperti ini. Seakan semua jalan hidup buntu. Merasa bergumul sendiri tanpa ada orang yang peduli. Kita seakan bertemu dengan jalan buntu yang sulit untuk ditembus. Beban hidup begitu berat, semua orang sedang mengeluh. Tidak hanya pekerja, pengusaha pun mengeluh. Terlebih di Bali, pariwisata sulit jalan. Kita berdoa mudah-mudahan dengan new normal di Bali bisa membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, agar kita tidak berada dalam situasi resesi ekonomi. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, banyak orang merasa putus asa, putus harapan. Seakan hidup berjalan di tempat, bahkan sedang berjalan mundur. Seakan terjepit dalam suasana sulit dikendalikan. Seperti menyendiri di tengah-tengah belantara hutan tanpa ada orang yang bisa menolong. Hanya membutuhkan satu tangan yang luar biasa yang bisa mengangkat keluar dari situasi sulit ini. Hal ini juga dialami oleh Nabi Elia, seorang hamba Allah. Elia juga mengalami tekanan hidup yang begitu berat dalam pelayanan. Padahal dia muncul sebagai pahlawan yang membunuh 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera pada zaman Raja Ahab memerintah Israel. Karena bagi dia dalam kepemerintahan Raja Ahab mulai berpaling dari Tuhan dan melakukan kejahatan di mata Tuhan karena pengaruh dari istrinya Isabel. Tentunya ada pengaruh bagi dia, pengaruh dari nabi-nabi Baal di belakang Isabel, memberikan pengaruh besar sehingga Tuhan marah, Tuhan murka atas bangsa Israel, sehingga bangsa Israel mengalami krisis kekeringan yang luar biasa hebat selama 3,5 tahun lebih. Apa yang bisa dilakukan pada saat itu?
Sehingga akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengembalikan Ahab ke jalan Tuhan dengan membunuh 850 nabi-nabi Baal yang ada di belakangnya. Karena dia tahu bahwa semua yang terjadi, krisis yang terjadi di bangsa itu karena dosa yang sedang menggerogoti pemimpin bangsa. Banyak pihak mengatakan bahwa COVID ini bagian dari murka Tuhan atas dunia yang sudah mulai berpaling dari Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Elia begitu tampil gagah membunuh 850 atau 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dia begitu gagah tampil setelah api dari langit turun untuk melahap habis persembahan yang dia persembahkan bagi Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia tampil sebagai pahlawan untuk bangsanya? Elia harus menghadapi kenyataan ketika Ahab kembali dan menceritakan kepada istrinya apa yang dilakukan oleh Elia. Isabel menyuruh orang suruhan untuk mencabut nyawa Elisa. Elisa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Seorang pahlawan yang begitu tampil besar, membunuh 850 nabi-nabi palsu, tapi hanya menghadapi satu orang, dia melarikan diri karena takut. Saudara, dalam keterpurukan Elia, dia merasa sendiri. Tidak ada orang yang mau menolongnya. Sehingga pada bacaan kita pada ayat keempat dia berkata, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku." Saudara, apakah Tuhan setuju dengan pernyataan Elia di tengah keterpurukan? Untuk Tuhan sudahi hidupnya. Kadang-kadang kita pun di tengah keterpurukan, kita merasa lebih baik mati. Tuhan tidak sepakat. Karena rencana Tuhan belum selesai. Begitupun juga kita ketika menghadapi kesulitan, harus sadar bahwa rencana Tuhan belum selesai. Jangan mendahului kehendak Tuhan. Tuhan tidak setuju dengan apa yang dikatakan dan diinginkan oleh Elia. Dari bacaan ini ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari bersama. Ada 3 hal penting yang Allah lakukan kepada Elia untuk menyadarkan Elia bahwa Tuhan ada bersama dia. Dan Tuhan siap membawa Elia bangkit, merdeka dari tekanan persoalan, tekanan kehidupan. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit, dia merasa sendiri, merasa tidak ada jalan keluar. Ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama adalah Tuhan peduli dan menguatkan Elia dalam menghadapi pergumulan hidup. Saudara, pada ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang,
Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kiranya pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia memanggil bujangnya di sana, meninggalkan bujangnya. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauh, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat itu datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Horeb. Saudara, dari ayat 1 sampai ayat 8 jelas bagi kita di sini bahwa dalam kesendirian Elia menghadapi tekanan hidup, dia lari dari tekanan hidup, dia pergi, bahkan sampai dia meninggalkan bujangnya, dia jalan sendiri 1 hari perjalanan, dia tidur di bawah pohon ara, dia merasa bahwa hidup ini sudah selesai. Bahkan dengan jelas firman Tuhan menulis, dia berkata bahwa cukuplah Tuhan, sekarang ambillah nyawaku. Saudara, ini adalah kalimat-kalimat orang yang stres, kalimat-kalimat orang yang sedang putus asa menghadapi kehidupan. Namun Allah hadir di tengah kesulitannya. Allah memberikan perhatian dan kekuatan kepadanya. Malaikat Tuhan datang menyentuhnya dan meminta dia untuk makan. Tuhan menyediakan roti bakar dan air dalam kendi, menunjukkan bahwa di tengah kesendirian Tuhan peduli sama kita. Di dalam kesendirian Elia ada Tuhan yang menjamin. Bahkan makanan dan minuman disediakan Tuhan bagi Elia. Saudara, walaupun di tengah situasi sulit ini, orang lebih cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Kita perlu ingat bahwa sekalipun kita harus menghadapi kehidupan yang sulit ini sendiri, tidak ada orang yang mungkin peduli dengan kita. Tapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan peduli terhadap kehidupan kita. Buktinya Elia dijamin hidupnya oleh Tuhan. Di padang gurun tidak ada manusia di sana, tapi Tuhan menyiapkan makanan. Karena itu walaupun menghadapi kesulitan, saya percaya ini situasi sulit. Di mana-mana orang mengeluh, tapi saya percaya hari ini kita masih bisa makan. Saya percaya tidak ada yang kelaparan sampai hari ini. Masih ada yang makan, masih ada yang minum. Menunjukkan bahwa di tengah situasi
sulit ini, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Dan Tuhan peduli. Tuhan bilang Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menjadi pengemis dan peminta-minta. Karena itu ingatkan dalam diri kita di tengah himpitan kesulitan ekonomi dan sulitnya penyebaran COVID ini. Tuhan peduli. Bahkan Tuhan juga lewat gereja peduli dengan beberapa kita. Masih ada sembako yang diberikan. Bahkan beberapa orang tidak hanya dapat dari gereja. Ada beberapa tempat yang memberikan juga. Selama COVID tidak ada yang memberikan kita sembako kan. Menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Elia dalam keterpurukan Tuhan menyiapkan makanan dan minuman. Tidak hanya makanan dan minuman. Sentuhan malaikat menggambarkan bahwa sentuhan Allah hadir di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita perlu merdekakan pikiran kita. Tidak hanya merdeka sebagai bangsa, tapi merdeka sebagai pemikiran kita bahwa di tengah situasi sulit sekalipun, Tuhan ada. Merdekakan pemikiran kita bahwa dalam keadaan sulit, Tuhan tetap ada. Dia sama yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, hal yang penting yang perlu kita pahami di sini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Perhatikan ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita. Ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suaranya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, jelas dari ayat di atas, ternyata tekanan hidup yang dialami oleh Elia tanpa disadari, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagaimana saudara ayat ini? Kita lihat Allah meminta dia untuk keluar. Dia berpikir bahwa di tengah-tengah angin keras dan kuat yang memecahkan gunung dan batu, dia pikir Allah akan muncul secara spektakuler. Ternyata setelah angin itu tidak ada Tuhan. Kemudian itu muncul lagi gempa yang dahsyat. Dia pikir Tuhan akan ada di balik gempa. Tetapi ternyata Tuhan tidak ada di balik gempa. Dia berpikir ada api, yang dia melihat ada api yang besar dan Tuhan akan muncul di tengah-tengah api. Tetapi ternyata Tuhan tidak muncul dalam api. Sesudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah.
dia menyelubung mukanya dan sembunyi. Dan di situ dia mendengar suara Tuhan. Saudara, Elia berpikir Tuhan akan datang secara spektakuler. Wow, menunjukkan kebesaran Tuhan di dalam angin, di dalam gempa, di dalam api. Tetapi tidak ada Tuhan. Tuhan justru suara Tuhan menyentuhnya setelah angin sepoi-sepoi. Saya berpikir bahwa kejadian ini untuk menunjukkan bahwa kepada Elia bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Gunung, batu dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Gempa menghancurkan segalanya. Ada api. Tuhan berkuasa atas segala yang ada di dalam dunia ini. Apalagi dengan hidup Elia. Kalau Tuhan mau, sekali angin tiup dia akan selesai dan tamat. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Di tengah-tengah situasi keterpurukan Elia, justru Tuhan datang dalam angin sepoi. Menunjukkan bahwa Tuhan tidak harus datang dalam perkara besar untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Tapi dengan hal-hal kecil, supaya Elia belajar bahwa dalam hal kecil sekalipun ada Tuhan. Dalam hal-hal kecil sekalipun ada penyertaan Tuhan. Ada hal-hal yang kita merasa bahwa terlalu kecil. Angin sepoi-sepoi basah. Justru setelah itu ada suara Tuhan yang datang. Kadangkala dalam tantangan hidup yang kita alami setiap hari, kita berharap Tuhan melakukan mujizat besar yang spektakuler dalam hidup kita. Apalagi di tengah-tengah COVID seperti ini. Tuhan muncul begitu besar dan selesai COVID dalam waktu hitungan menit. Bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Karena Tuhan ingin kita belajar melewati proses itu. Kita ingat, untuk membawa bangsa Indonesia merdeka dari tangan penjajahan Belanda, para pendahulu kita tidak tunggu sampai ada pesawat tempur, sampai ada meriam yang besar. Tidak harus ada senjata sekaliber Amerika atau Israel. Tapi dengan hal kecil, bambu runcing di tangan para pejuang, mereka mampu mengusir penjajahan Belanda sekutu dari bumi Indonesia. Karena itu, situasi ini ingin kita belajar untuk bersyukur hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Tidak harus besar. Masih bisa makan, belajar bersyukur. Ada banyak orang yang sulit makan. Berita terakhir di televisi, ada seorang bapak yang harus mencuri handphone Android supaya anaknya bisa belajar online. Kita masih punya. Kita masih bisa makan. Berkat Tuhan tidak harus besar, wow, yang jatuh di hadapan kita dan menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan ada di situ. Hal-hal kecil juga kita harus belajar untuk bersyukur dan melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Masih bisa makan, masih bisa minum di tengah-tengah situasi ini. Belajar untuk bersyukur dan berhenti mengeluh. Terlalu sering mengeluh adalah sikap tidak percaya kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terlalu banyak mengeluh menunjukkan bahwa kita mengandalkan diri sendiri dan melupakan penyertaan Tuhan. Karena itu belajar untuk bersyukur dengan hal-hal kecil. Karena Tuhan bisa hadir di hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan datang menyentuh Elia
hanya dengan angin sepoi-sepoi basah setelah itu suara Tuhan menyentuhnya. Kita belajar untuk bersyukur dengan semua yang ada. Terakhir bagi kita, keluar dan lanjutkan kehidupan kita. Kita lihat ayat 15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, dan Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Saudara, firman Tuhan ini jelas. Tuhan mengetahui, bukan Tuhan tidak tahu apa yang dialami oleh Elia. Tetapi perintah, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu dan urapi kedua raja," ini menunjukkan kepada Elia bahwa stop dengan kesulitan hidup. Stop dengan pergumulanmu. Pekerjaanmu kau tinggalkan. Pelayananmu kau tinggalkan. Karena apa? Kenapa dia tinggalkan? Karena dia sedang berada dalam situasi yang sulit, sehingga dia melupakan semua yang dia harus lakukan. Karena itu Tuhan bilang, "Pergi, keluar, pergilah." Kemana? Mengurapi. Dia diminta untuk pergi melanjutkan pekerjaannya, untuk mengurapi raja-raja. Stop untuk mengeluh, keluar dari situasi. Kita hanya bisa keluar dari situasi kalau kita yang mau keluar. Selama kita tetap ada dalam situasi ini dan tidak mau bergerak keluar untuk mencari jalan keluar, maka kita akan tetap hidup dalam keterpurukan. Presiden Jokowi dan Gubernur Wayan Koster sudah memulai new normal di Bali. Karena itu, keluarlah dari zona pergumulan ini. Mulailah kembali bekerja seperti biasa. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan saat ini. Tidak perlu mengeluh. Keluar untuk pergi mengurapi, menunjukkan Allah ingin mengatakan kepada Elia bahwa stop dengan pergumulan dan stop, maksudnya stop dengan segala kegundahanmu, dengan segala kesendirianmu, untuk kembali ke ladang pelayananmu dan lakukanlah untuk melanjutkan kehidupan kita. Elia keluar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di situasi seperti ini yang sudah kembali normal, marilah kita melakukan, jangan hanya mengeluh karena berkat tidak datang sendiri tanpa kita melakukan. Firman Tuhan mengatakan bahwa pemalas, pergilah, belajarlah pada semut. Tapi firman lain juga mengatakan bahwa orang yang malas tidak perlu dikasih makan. Ada masih banyak kerjaan, memang banyak kesulitan, tapi masih bisa melakukan banyak hal. Saya pernah mengatakan kepada jemaat yang memberikan kekuatan, tapi juga harus memberikan dorongan untuk mau bekerja, tidak berpangku tangan. Di luar masih ada, bisa jadi buruh bangunan. Yang penting hidup kan masih bisa berjalan. Kalau kita bekerja, berkat Tuhan datang. Kalau kita duduk diam, tidak ada berkat Tuhan, dan kita hanya mengeluh. Dan lama-lama kita tidak mati karena corona, tapi kita mati karena pengeluhan kita sendiri. Saya bersyukur di jemaat Bulu Indah ada beberapa yang punya
toko kain yang tidak bisa jalan, tapi mereka banting setir. Toko tetap buka, ada yang jual aqua galon, ada yang beli ayam, potong tiap hari, potong di depan toko untuk jual, beli ikan di gedonganan, buka ikan di depan toko, dan bisa jalan. Itu menunjukkan bahwa kita tidak menyerah, tidak gampang menyerah di situasi-situasi seperti ini. Tapi kita mau bangkit, kita harus kalahkan situasi ini. Karena pemenang atau pejuang adalah mereka yang mau bangkit di tengah situasi untuk menang atas situasi ini. Seberapapun kesulitan hidup, semua orang sedang mengeluh, bukan hanya kita, seluruh dunia, bahkan kita sedang dalam bayang-bayang resesi. Tapi kalau kita tidak berbuat sesuatu, kita akan terpuruk dan hancur. Karena itu bangkit, sudah cukup bagi kita untuk berdiam selama 4-5 bulan ini dan mulai beraktivitas seperti biasa, tapi ingat tetap protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, itu jauh lebih baik. Sampai kapan kita akan tidur-tiduran di rumah tanpa melakukan sesuatu? Dan hidup ini tetap berjalan. Anak-anak tetap sekolah, uang sekolah tetap, makan harus tetap berjalan. Tuhan tidak akan menjatuhkan beras dari langit. Tuhan memberkati kita lewat orang-orang, tapi kita juga harus bekerja untuk memulai kehidupan ini. Tetapi tetap jaga kesehatan kita. Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita, bahwa Tuhan tidak mengharapkan kita lari dari masalah, terpuruk dari masalah. Kita sedang berada dalam bulan kemerdekaan dan besok kita akan merayakan kemerdekaan bangsa ini. Bagi saya, kita perlu merdeka dengan mengalahkan tekanan hidup di situasi sulit ini. Dengan merdekakan pemikiran kita bahwa Tuhan peduli, kita tidak sendiri, karena Tuhan ada, Tuhan jamin hidup kita. Yang berikut, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Termasuk di tengah-tengah situasi COVID ini Tuhan sedang bekerja. Ada banyak yang akhirnya punya usaha tambahan di tengah-tengah situasi. Tuhan turut bekerja. Yang terakhir adalah ingat bahwa Tuhan minta kita untuk kembali beraktivitas. Dan yakin bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita menjadi orang-orang yang pemenang. Orang-orang yang merdeka. Bukan hanya merdeka sebagai bangsa, tapi bagaimana kita merdeka dari tekanan pikiran kita. Yang sering mengatakan bahwa susah sudah datang. Siapa yang mau help? Siapa yang mau tolong? Ada Tuhan. Tuhan tolong kita. Kita yang mampu mengalahkan kesulitan ini. Merdeka dari hidup. Merdeka dari tekanan hidup. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Bukan roh yang takut, tapi roh pemenang bagi kita. Supaya kita keluar dari situasi ini. Firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman Tuhan sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini sampai ke relung hati kami yang paling dalam. Firman ini masuk dan menyentuh hati kami yang paling dalam. Membersihkan ketakutan, kekhawatiran kami bahwa Tuhan jauh, Tuhan tidak peduli, sesama tidak peduli. Sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kami dan Tuhan peduli. Bahkan situasi ini Tuhan sedang bekerja untuk menguatkan iman kami. Karena itu kami tidak perlu lagi takut, tapi kami bangkit keluar dan kembali ke aktivitas kami. Belajar untuk kembali bekerja, belajar untuk kembali melayani Tuhan, karena penyertaan Tuhan sempurna. Apapun kesulitan yang kami hadapi, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.